Seorang perempuan umur 22 tahun, G1P0A0, hamil 37 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan mulas sejak tadi malam. Hasil anamnesis, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir dan memiliki riwayat diabetes mellitus. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 88 kali per menit, suhu 36,8 derajat, pernapasan 22 kali per menit, berat badan 68 kg, tinggi pundus uteri 36 cm, presentasi kepala, belum masuk PAP, terdapat bloody show. Bidan menjelaskan hasil pemeriksaan. Apakah area etik legal bidan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Merasa empati terhadap hasil pemeriksaan. B. Merujuk ibu dengan memberikan informed consent. C. Memberikan hak ibu sebagai keterlibatan dalam pelayanan. D. Mengutamakan keselamatan ibu dan bayi di atas kepentingan pribadi. E. Menyadari keterbatasan diri sehingga terbuka untuk berkolaborasi dengan profesi lain. Jawabannya C. Memberikan hak ibu sebagai keterlibatan dalam pelayanan. Pembahasan. Yang pertama, merasa empati terhadap hasil pemeriksaan. Dalam kasus yang menjadi kata kunci adalah bidan belum menjelaskan hasil pemeriksaan sehingga yang dilakukan bidan adalah menjelaskan hasil dari pemeriksaan. Empati diberikan pada setiap kesempatan saat memberikan asuhan kebidanan. Yang kedua, merujuk ibu dengan memberikan informed consent. Sebelum dilakukan rujukan, ibu dan keluarga harus diberikan informasi tentang hasil pemeriksaan, termasuk tindakan segera yang harus dilakukan. Bidan dapat memberikan lembar informed consent setelah ibu dan keluarga memahami informasi yang telah bidan sampaikan dan keluarga menyetujui untuk dilakukan rujukan. 3. Memberikan hak ibu sebagai keterlibatan dalam pelayanan. A. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 8, setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. B. Kemenkes No. HK 0107 Menkes 320/2020 tentang standar profesi bidan, komponen kompetensi pada area etik, legal, dan keselamatan klien, menghargai hak dan privasi perempuan serta keluarganya. 4. Mengutamakan keselamatan ibu dan bayi di atas kepentingan pribadi. Memberikan keutamaan dalam keselamatan ibu dan bayi adalah wajib. Namun sebelum dilakukan tindakan lanjutan atas hasil yang diperoleh dari pemeriksaan, bidan harus menyampaikan informasi tentang hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga. 5. Menyadari keterbatasan diri sehingga terbuka untuk berkolaborasi dengan profesi lain. Kolaborasi dibutuhkan dalam penanganan pasien yang di luar wewenang bidan. Namun hal ini dilakukan setelah ibu dan keluarga mendapatkan informasi mengenai keadaan dan menyetujui informed consent. Nomor 2. Seorang perempuan umur 28 tahun, G2P1A0, hamil 38 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan keluar lendir bercampur darah. Hasil anamnesis tidak pernah periksa kehamilan, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/70, nadi 82 kali per menit, suhu 36,2 derajat, pernapasan 20 kali per menit, tinggi pundus uteri 36 cm, air ketuban berwarna hijau, DJJ 172 kali per menit, tidak teratur. Bidan meminta tanda tangan pada lembar penolakan karena ibu dan keluarga menolak dirujuk. Setelah dilakukan pimpinan persalinan, bayi lahir mati. Apakah persoalan etik yang muncul pada kasus tersebut? A. Stillbirth. B. Isu etik. C. Dilema etik. D. Gawat janin. E. Informed refusal. Jawabannya isu etik. Pembahasan. Stillbirth, bayi yang dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan saat persalinan atau ketika dilahirkan. Kejadian ini benar. Namun yang menjadi pertanyaan adalah persoalan etik yang muncul sehingga opsi ini bukan merupakan jawaban. Isu etik, masalah pokok yang berhubungan dengan kebiasaan atau perilaku manusia yang belum tentu kebenarannya dan untuk mencari pemecahannya perlu pembuktian. Yang nyata pada kasus yaitu kegagalan dalam proses kelahiran di mana bayi lahir mati dan muncul
kehebohan dalam masyarakat. Yang didengar oleh masyarakat bisa jadi karena bidan malpraktik atau bidan kurang kompeten dalam menolong persalinan. Selanjutnya, dilema etik, suatu masalah yang melibatkan dua atau lebih landasan moral terhadap suatu tindakan namun tidak dapat dilakukan keduanya. Euthanasia, tindakan mengakhiri hidup dengan bantuan medis yang bertujuan untuk mengakhiri penderita atau penyakit yang dialami. Gawat janin adalah DJJ kurang dari 120 atau lebih dari 160 kali per menit. Di dalam kasus memang disebut tanda gawat janin, namun kata kunci dalam soal adalah tentang penolakan pasien untuk dirujuk dan saat persalinan bayi lahir mati. Informal refusal, penolakan tindakan medis. Dalam kasus memang terjadi penolakan rujukan oleh pasien dan keluarga, namun kata kunci dalam soal adalah tentang penolakan pasien untuk dirujuk dan saat persalinan bayi lahir mati, karena pada soal tidak berhenti pada pernyataan penolakan saja. Nomor 3, seorang perempuan umur 32 tahun, K2P1A0, hamil 40 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan mulai sejak tadi pagi. Hasil anamnesis, nyeri perut hingga ke bagian pinggang. Hasil pemeriksaan, keadaan membaik, tekanan darah 110/80, nadi 78 kali per menit, suhu 36,8 derajat, pernapasan 24 kali per menit, tinggi pundus uteri 33 cm, presentasi kepala, kontraksi 4 kali per 10/40, DJJ teratur, pembukaan 8 cm, selaput ketuban positif 1/6 kali per menit. Apakah hormon yang berperan pada keluhan kasus tersebut? A. FSH, B. Kortisol, C. Endorfin, D. Prolaktin, E. Oksitosin. Jawabannya E. Oksitosin. Pembahasan 1. FSH, follicle stimulating, hormon pematangan sel telur di ovarium. 2. Kortisol, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal sebagai respon terhadap stres, kecemasan saat persalinan. 3. Endorfin, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang berperan mengurangi rasa nyeri di mana seorang merasa senang, dapat sebagai analgesi penenang. Yang keempat, prolaktin, hormon yang dapat merangsang kelenjar mame memproduksi ASI. Yang kelima, oksitosin, hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yang berperan merangsang uterus berkontraksi di mana bekerja pada otot polos uterus. Nomor 4, seorang perempuan umur 27 tahun, K1P0A0, hamil 38 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan mula sejak tadi pagi. Hasil anamnesis, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70, nadi 78 kali per menit, suhu 36,8 derajat, pernapasan 24 kali per menit, tinggi pundus uteri 32 cm, presentasi kepala, penurunan 3/5, kontraksi 3 kali per 10/35, DJJ 134 kali per menit, teratur, pembukaan 9 cm, selaput ketuban. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mengajarkan teknik relaksasi. B. Menyarankan ibu berbaring miring kiri. C. Menganjurkan beberapa posisi meneran. D. Memberi dukungan untuk mobilisasi aktif. E. Membantu makan dan minum di sela kontraksi. Jawabannya B. Menyarankan ibu berbaring miring kiri. Pembahasan 1. Memberi dukungan kepada ibu untuk mobilisasi aktif. Mobilisasi aktif dilakukan apabila dalam kasus didapatkan ketuban belum pecah. Karena pada kasus ketuban ibu sudah pecah, sehingga ibu dianjurkan untuk mobilisasi aktif untuk mengantisipasi air ketuban yang merembes. Namun pembukaan belum lengkap, yang dapat mengakibatkan gawat janin. 2. Membantu makan dan minum ibu di sela kontraksi untuk membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu. Tidak ada salahnya dilakukan kapanpun saat ibu bersedia di sela kontraksi. Tetapi ada hal yang lebih tepat dalam pilihan jawaban ini, yaitu menyarankan ibu berbaring miring kiri karena ketuban sudah pecah berdasarkan hasil pemeriksaan.
3. Mengajarkan ibu teknik relaksasi saat persalinan. Pada opsi ini juga tidak salah. Namun yang menjadi kata kunci di dalam soal adalah ketuban yang sudah pecah untuk menghindari kegawat janin. Selain itu, dalam kasus juga tidak muncul keluhan ibu yang merasa kesakitan akibat kontraksi, hanya mengeluh mules sejak tadi pagi. 4. Menganjurkan beberapa posisi meneran. Opsi ini juga tidak salah, namun alangkah baiknya menganjurkan posisi meneran saat pembukaan lengkap sambil ibu meranggakan posisi untuk mendapatkan posisi nyaman. 5. Seorang perempuan umur 25 tahun, Q1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Hasil anamnesis, cemas menghadapi persalinan, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 82 kali per menit, suhu 36,8 derajat, pernapasan 22 kali per menit, pembukaan 7 cm, porsio tipis, lunak, molase, selaput ketuban positif, presentasi kepala, UUK kiri depan. Apakah faktor berpengaruh pada hasil anamnesis kasus tersebut? A. Proliferasi sel. B. Pengaruh hormon PSH. C. Penurunan hormon endorfin. D. Peningkatan hormon kortisol. E. Perubahan hormon oksitosin. Jawabannya D. Peningkatan hormon kortisol. Pembahasan 1. Proliferasi sel merupakan siklus pembelahan sel seperti proliferasi sel trofoblast di plasenta. 2. Pengaruh hormon FSH, follicle stimulating hormone, berperan dalam pematangan sel telur di ovarium. 3. Penurunan hormon endorfin merupakan hormon bahagia, berperan mengurangi rasa sakit dan meningkatkan suasana hati. 4. Peningkatan hormon kortisol, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal sebagai respon terhadap stres. Kecemasan saat persalinan. Kecemasan ibu bersalin yang terus-menerus dapat mempengaruhi sistem saraf, simpatis, dan pelepasan hormon penyebab stres, kortisol. 5. Perubahan hormon oksitosin, hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yang berperan merangsang kontraksi uterus dan merangsang kontraksi ductus lactatus untuk mensekresikan ASI. Nomor 6. Seorang perempuan umur 23 tahun, P1A0, nipas hari ke-6, datang ke TPMB dengan keluhan pusing. Hasil anamnesis, tidur lebih kurang 5 jam per hari sehingga terbangun setiap saat bayi menangis, terutama di malam hari. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat, pernapasan 20 kali per menit, konjungtiva agak pucat, tinggi pundus uteri pertengahan pusat simfisis, kontraksi uterus keras, darah pada jalan lahir berwarna coklat kemerahan. Apakah jenis lokia pada kasus tersebut? A. alba, B. rubra, C. serosa, D. curenta, E. sanguinolenta. Jawabannya E. sanguinolenta. Pembahasan jenis lokea yang terjadi pada nipas hari ke-6 dan lokeanya berwarna merah kecoklatan yaitu sanguinolenta. Lokea rubra 1-3 hari, warna merah kehitaman, terdiri dari darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, selaput ketuban lemak bayi, lanugo, sisa mekonium. Sanguinolenta 4-7 hari, merah kecoklatan dan berlendir, sisa darah bercampur lendir. Serosa 7-14 hari, kuning kecoklatan, lebih sedikit darah dan lebih banyak serum, juga terdiri dari leukosit dan robekan, laserasi plasenta. Alba lebih 14 hari, berlangsung 2-6 hari postpartum, putih, mengandung leukosit, sel desidua, dan sel epitel, selaput lendir serviks dan serabut jaringan. 7. Seorang perempuan umur 36 tahun, P3A0, nipas hari ketiga. Datang ke rumah sakit dengan keluhan pusing, hasil anamnesis memiliki riwayat hipertensi menetap sebelum kehamilan kedua. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 150/110, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat, pernapasan 20 kali per menit, pada ekstremitas bawah edema positif, propositif, dan protein urin positif,
Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Eklamsia, B. Preeklamsia, C. Hipertensi kronik, D. Impending eklamsia, E. Superimposed preeklamsia. Jawabannya E. Superimposed preeklamsia. Pembahasan. Superimposed preeklamsia merupakan penderita hipertensi kronis yang mengalami preeklamsia atau kondisi hipertensi yang memberat setelah kehamilan 20 minggu disertai tanda-tanda preeklamsia. Tata laksana berkolaborasi dengan dokter SPOG untuk dilakukan. 1. Ekspektatif observasi tanda-tanda vital dan monitoring hasil laboratorium. 2. Tata laksana farmakologis yang diberikan berupa injeksi 4 gram MgSO4 40% 10 ml dilarutkan menjadi 20 ml dengan Aquades dimasukkan secara intravena selama 5-8 menit kecepatan 0,51 gram per menit. Dilanjutkan dengan drip 6 gram MgSO4 40% dalam RL 500 cc selama 6 jam 1 gram per jam, yaitu 28 TPM. Diberikan juga dexamethasone 2 kali 10 mg, nifedipine 4 kali 10 mg, metildopa 3 kali 500 mg. 3. Konsultasi dengan penyakit dalam dan diberikan terapi yaitu diet rendah gram 2 gram per hari, Dopamed 3 kali 500 mg. 4. Pemberian MgSO4 berfungsi sebagai anti kejang pada pasien dengan preeklamsia. Penggunaan MgSO diindikasikan untuk perlindungan otak pada wanita dengan preeklamsia. 8. Seorang perempuan umur 20 tahun nifas 40 hari datang diantar suaminya ke TPMB dengan keluhan sering merasa sedih, hasil anamnesis sering murung karena kematian bayinya 3 minggu yang lalu, sering menangis tiba-tiba, insomnia, nafsu makan menurun. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, tekanan darah 100/70, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat, pernapasan 28 kali per menit, ASI keluar lancar, tinggi fundus uteri tidak teraba, lokia albra. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Duka cita, B. Skizofrenia, C. Postpartum blues, D. Depresi postpartum, E. Psikosa postpartum. Jawabannya D. Depresi postpartum. Pembahasan depresi postpartum merupakan depresi yang mempengaruhi kemampuan untuk mengatasi atau yang tidak mereda setelah beberapa hari. Perasaan marah pada bayi terutama jika perasaan itu dibarengi dengan keinginan buruk. Periode masa nifas merupakan waktu di mana ibu mengalami stres pasca persalinan, terutama pada ibu primipara. Tanda dan gejala yang mungkin diperlihatkan pada penderita depresi postpartum adalah sebagai berikut. Perasaan sedih dan kecewa, sering menangis, merasa gelisah dan cemas, kehilangan ketertarikan terhadap hal-hal yang menyenangkan, nafsu makan menurun, kehilangan energi dan motivasi untuk melakukan sesuatu, tidak bisa tidur, insomnia, perasaan bersalah dan putus harapan. Penurunan atau peningkatan berat badan yang tidak dapat dijelaskan memperlihatkan penurunan keinginan untuk mengurus bayinya.